Pertanyaan dari Abdurrahman, apakah boleh kita menerima uang dari caleg Gus? Kalau sudah terlanjur diterima, pripun? Untuk Mas Abdurrahman ya, ini dapat sangu banyak paling ini. Namanya orang memberi masa nggak boleh. Ya kalau kita nggak minta kan boleh kita nerima, asal kita nggak tahu kalau itu uang haram ya. Kalau tahu uang haram ya nggak boleh terima. Jadi pemberian dari hasil haram itu yang kita haram menerima. Tapi kalau kita nggak tahu ya nggak apa-apa ya. Nah yang masalahnya begini, di dalam masalah orang taat kepada pemimpin ya, kalau kita berbaiat zaman dulu ya, berbaiat itu artinya mengakui kepemimpinan pemimpin terpilih, kepala negara lah. Ya. Itu namanya berbaiat, jadi mengakui. Kalau orang berbaiat itu karena dunia, ya, mau mengakui karena dikasih uang, ya. Kalau tidak dikasih nggak mau mengakui sebagai pemimpin, itu nanti termasuk 3 orang yang tidak dilihat oleh Allah di akhiratnya. Jadi kalau Anda memilih pemimpin karena dunia, karena uang, maka Allah tidak mau melihat di akhirat. Artinya nggak boleh lah. Ya, maka jangan memilih karena uang, karena dunia. Tapi kalau Anda diterima, urusan pilihan terserah Anda, ya nggak masalah, namanya diberi. Saya kira itu. Kalau sekarang itu di data gitu, berarti minta gitu, Gus. Mereka sendiri yang mendata kok. Kita kan nggak minta. Mereka sendiri yang nyatet kan. Kan supaya anggarannya jelas. Ini berapa satu kampung yang mau dikasih. Itu kan urusan panitia. Kita asal nggak minta ya nggak apa-apa. Kalau minta itu berarti ya namanya minta kan nggak baik. Ya. Minta kalau untuk memperkaya diri itu nggak boleh. Haram namanya. Karena perumpamaan hadisnya itu jelek. Jadi orang kalau minta untuk perkaya diri itu nanti malu, dia akan dicakari, hanya tinggal beberapa daging di wajahnya. Itu kan berarti perumpamaan yang jelek. Maka ya haram. Tapi kalau minta karena untuk masjid dan ya nggak apa-apa. Ya mungkin besar, tapi saya ketahui wis ketuku lontong itu sentek. Saya kira itu. Jadi ada 3 orang yang tidak akan diajak ngomong Allah ya, tidak ditoleh sama Gusti Allah ya. Ada 3 dan tidak direhabilitasi oleh Allah, disiksa di akhirat. Siapa? Orang yang ngelembrehno sarungi ya, atau menjulurkan pakaiannya karena kesombongannya, dikelengsereh no. Jadi karena kesombongan. Yang kedua, orang yang mengungkit-ungkit, ngundat-ngundat pemberiannya. Ya, memberi ya sudah, jangan diungkit-ungkit. Kalau mengundat-ngundat, ya mengungkit-ungkit itu ya, ini termasuk nggak dilihat sama Allah. Misalkan ya, ini roti nggak pernah makan roti, tidak kasih. Terus lain waktu dia ngomong ya, kamu mau nggak tak kasih roti kemana, udah mati kamu. Ini namanya ngundat-ngundat. Yang ketiga ya, orang yang melariskan dagangannya karena sumpah bohong. Nah ini termasuk juga yang tidak ditolak oleh Allah ya. Dalam hadis lain ya, 3 orang itu diantaranya adalah yang mau berbaiat kepada pemimpin karena urusan dunia ya. Ya. Pertanyaan dari Fitria Ningrum, Gus. Kalau ada anak kembar laki-laki dan perempuan, kata mbah saya itu jodohnya, jadi bisa nikah. Terus bundi nih, Gus. Kakak beradik itu adalah mahram, haram dinikah.
hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum. Diharamkan atas kalian adalah ibu-ibu kalian, wa banatukum anak-anak perempuan kalian, wa akhwatukum saudara perempuan kalian. Jelas ya, surat An-Nisa ini jelas mepet juz 5 ya. Nah ini nggak boleh. Namanya mahram itu dilarang selama-lamanya untuk menikahinya. Kalau ada kakek yang punya pendapat kembar itu jodohnya, mungkin jodoh rezekinya, bukan menikah ya. Haram menikah ya, nggak sah nikahnya, dan berzina kalau tahu hukumnya ya. Saya kira itu. Jadi sekali lagi lihat surat An-Nisa ini ya. Insya Allah Anda akan tahu siapa yang haram dinikahi, siapa yang halal dinikahi. Saya kira itu ya. Oke, wonten pertanyaan saking Aulia Rahma, apakah memakai celak menghalangi air wudhu, Gus? Untuk Mbak Aulia, apakah memakai celak menghalangi wudhu? Saya belum neliti, tapi setahu saya ya, celak itu macam-macam ya. Jadi ada yang kalau dulu kan dari batu ya, tapi sekarang ini ada yang perih, pedes, itu berarti celak buatan ya. Jadi menurut sepengetahuan saya sih, celak itu tidak lengket seperti cat, enggak ya. Apa ada celak yang model sekarang saya nggak tahu ya, itu mungkin bagian wanita yang lebih tahu ya. Jadi kalau zaman dulu celak itu setahu saya memang ada celak yang dari batu itu, kayak debu di template ya, kena banyu ya hilang. Ada yang memang buatan itu pedes, kemeripat pedes, itu yang agak lengket, tapi nggak sampai seperti catnya. Nah, apa sekarang ada celak model lain dari pensil apa dari apa bahan-bahan lain, saya kurang tahu ya, saya kira itu ya mungkin dicoba aja dioles. Kalau memang kalau tinta pun kan macam-macam ya. Tinta pemilu zaman dulu dengan pemilu sekarang udah lain kualitasnya ya. Kalau dulu digosok-gosok itu nggak hilang, kalau sekarang itu kasih sunlight sudah hilang kita gosok. Berarti kualitas tintanya juga berbeda. Mungkin kalau tinta dulu itu, pemilu dulu itu air mungkin susah masuk, tapi kalau sekarang digosok-gosok ya untuk hati-hati dibersihkan lah. Itu tinta. Jadi tinta pun macam-macam. Ada yang menghalangi air, ada yang enggak, karena kualitasnya juga macam-macam. Kalau cat wis jelas, pitek jelas menghalangi air. Apa semir rambut menghalangi air. Saya kira itu. Berarti kalau tidak bisa hilang dengan air, menghalangi wudhu ya, Gus? Oh iya. Jadi pitek karena nggak bisa dihilangkan pakai air ya, berarti menghalangi air wudhu. Jadi wudhunya nggak sah karena nggak bisa terbasuh.